Komisi Pemilihan Umum, Pemerintah dan DPR telah menyepakati hari dan tanggal pemungutan suara 2024 yaitu pada 14 Februari 2024. Namun beberapa hari ini muncul wacana penundaan pemilu dari sejumlah partai politik. Tidak hanya ditolak partai oposisi, isu penundaan pemilu serentak 2024 yang dilontarkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar juga membuat pandangan partai politik koalisi pemerintah terbelah. Partai Amanat Nasional PAN sepakat pemilu presiden 2024 harus ditunda. PAN menilai menunda pemilu adalah urgensi. Menurut PAN, anggaran pemilu 2024 yang mencapai 190 triliun rupiah dapat dialokasikan untuk memulihkan perekonomian nasional. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku akan segera mengkomunikasikan usulan penundaan pemilu kepada partai politik lain. Oleh karenanya berbagai pertimbangan itu ya, dan juga masukan-masukan dari masyarakat, berbagai kalangan, kami memutuskan setuju pemilu diundur. Sementara Partai Nasdem dan PDI Perjuangan yang notabene partai pendukung pemerintahan Joko Widodo menyatakan tidak sepakat usulan penundaan pemilu. Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan PDIP konsisten mematuhi konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang membatasi lama jabatan presiden sebanyak 2 periode. Sementara politikus Nasdem Saan Mustafa mempertanyakan alasan kedaruratan sehingga muncul isu pemilu 2024 harus diundur. Ibu Megawati dalam hal ini concern pada persoalan hal-hal yang prinsip mendasar dalam aspek kebangsaan dan kenegaraan kita. Nah maka beliau nggak ingin kalau konstitusi tadi ditabrak dengan alasan apapun. Maka Nasdem melihat tidak ada urgensinya kita untuk melakukan penundaan terkait dengan soal pemilu. Jadi kita tidak ada urgensinya apapun alasannya, misalnya apakah itu pandemi COVID-19, apakah itu dalam kerangka pemulihan ekonomi, kelangsungan pembangunan ekonomi, itu menurut saya argumentasi-argumentasi yang tidak kuat dan tidak mendasar. Menambahkan pendapat partai yang menolak usulan pemilu 2024 ditunda, ahli hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mokhtar menyebut perpanjangan masa jabatan presiden biasanya dilakukan di negara yang tidak demokratis dengan sosok pemimpin yang kuat. Dalam konteks Indonesia sendiri, 2 presiden yang memimpin terlalu lama itu mendapatkan kejatuhan secara tidak terlalu menarik. Baik Soekarno maupun Soeharto. Jadi maksud saya pengalaman sejarah itu harusnya sudah dipakai untuk membalik atau mengingatkan kembali bahwa apapun ide-ide di balik third termism ya, ataupun ide perpanjangan itu ide yang sebenarnya harusnya inkonstitusional kita baca. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengusulkan pemilu 2024 ditunda selama 1 hingga 2 tahun. Ia beralasan pemilu serentak akan mengganggu kestabilan ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin usai bertemu pengusaha UMKM di gedung DPR 23 Februari lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.